Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Mas Bay. Oke, pagi ini posisi saya ada di daerah Gadok ya, di daerah Puncak. Ya, rencana saya sih mau healing ya, mau refreshing, sekalian mau nyobain si Rocky alias Yamaha All New Era 155 Connected ini. Selama ini kan saya riding di jalan-jalan yang terhitung terhitung rata dan terhitung lurus-lurus saja. Jadi hari ini saya ingin cobain Yamaha All New Era 155 Connected ini di jalanan tanjakan dan turunan dan belokan. Ini kebetulan hari kerja sih ya, kebetulan hari kerja, hari Selasa. Nah, sengaja sih, emang dari dulu tuh saya kalau ke Puncak Bogor ini sengaja senengnya ngambil di hari biasa ya, bukan hari libur, bukan weekday, bukan weekend. Karena apa? Karena kalau hari kerja itu Puncak relatif sepi ya, jalanan juga kosong, jadi rasanya Puncak ini jadi milik pribadi. Karena kalau hari libur, weekday atau weekend itu yang tadinya niat kita mau refreshing, mau healing, yang didapat malah pusing karena macet, karena one way, dan karena kemacetannya itu suka terhitung kredit ya. Jadi saya sengaja senengnya ngambil hari-hari biasa gini, mau jalan santai, oke, ada tempat asik kita berhenti sebentar, gampang nyari parkirnya. Oke, kembali lagi ke topik yang ingin ngetes motor ini ya, tanjakan atau turunan. Sudah saya bikin nol semua ya. Jadi saya lupa di bawah saya bikin nol dulu, saya reset. Saya ingin tahu dari bawah Puncak sampai nanti. Saya sih pinginnya cuma sampai di mana ya? Cuman sampai di bekas restoran Rindu Alam Puncak. Karena setelah bekas restoran Rindu Alam itu ke arah Cipanas dan Cianjur itu relatif sudah full lagi ya. Jadi saya ingin sampai
tempat atau bekas restoran yang orang dibuka. Untuk menurut pengalaman saya dan menurut logika saya itu, ketika sebuah motor atau kendaraan itu digunakan untuk melalui jalanan yang berupa tanjakan dan tikungan, itu diperlukan sebuah motor atau kendaraan yang memiliki performa yang bagus ya, karena kalau tidak biasanya akan terasa di sektor mesin ya, mesin itu akan teriak atau akan menggelung. Apalagi ini motor matic ya, jadi beda dengan motor manual yang mungkin kita bisa kapan aja pindah gigi rendah, gigi tinggi gitu kan. Sedangkan motor matic ini putarannya itu tergantung dari perpindahan giginya, itu tergantung dari cara kita membuka dan menutup gas. Jadi otomatis mesin akan membaca kapan persneling atau gigi motor ini berpindah ya. Masih jalur rata ya, jadi nanti mungkin setelah melewati Cisarua, setelah melewati Kebun Teh ya, itu mulai kita temuin tanjakan dan tikungan yang relatif bisa untuk sedikit menjajal performa motor ini. Oh ya, saya juga nggak akan mengedit dalam tanda petik cara saya membawa motor. Saya nggak ingin ngirit biar bensinnya ngirit, atau saya nggak ingin ngelus-ngelus motor ini. Jadi sesuai dengan seperti yang selama ini saya membawa motor, saya mau buka gas, mau nutup gas, mau nutup gas. Ini masih jalanan masih relatif rata, masih relatif belum ada tanjakan-tanjak tikungan, tanjakan dan turunan yang boleh dikatakan sedikit ekstrim ya. Karena ini masih di daerah bawah, ini masih sebentar lagi juga baru mau masuk di Sarua. Ini masih di daerah saya nggak ingin lihat kanan kiri karena saya ingin coba membentot gas motor ini seberapa sanggup. Tanjakan mulai sedikit ekstrim. Saya pikir masih baik-baik saja, masih oke-oke aja. Ketika saya mengurangi gas dan membuka gas itu, dalam arti kata stop and go-nya itu, motor ini masih relatif mau diajak. Dalam arti kata mau nggak ada
Nah ini saya turun gas, saya angkat gas lagi, saya tarik gas lagi. Boleh dikatakan nggak ada erangan atau teriakan di mesin motor ini. Masih adem-adem aja. Ini BBI saya nyalain, udah aktif. Kita lihat seberapa jam. 8 masih belum ada erangan atau teriakan yang mesin. Dan apa ya, kalau orang Jawa ngomong itu, kalau ketika motor sana aja gitu kan, kalau orang Jawa ngomong enak gitu. Ini sama sekali motor ini nggak enak gitu. Gasnya karena depan itu mulai padat. Saya nggak ingin berpura-pura gitu dalam tanda petik cara membawa motor ini. Saya perlakukan sebagaimana adanya. Saya nggak ingin ngelus-ngelus, saya nggak ingin manjain motor ini. Saat ini saya lagi nggak ingin menyekolahkan tangan saya. Saya akan buka tutup gas motor ini, tak naik. Kita sudah masuk ke pasar Cisarua ya. Ini kalau agak siang dikit, pasar ini cukup padat. Jadi alhamdulillah ini masih relatif pagi, masih jam 6:30 kurang. Ini relatif masih sepi. Ya ginilah asiknya kalau kita ke arah puncak di waktu hari biasa ya. Kita bisa lihat pemandangan, kita lihat apa, kita bisa lihat pemandangan, tengok kanan, tengok kiri, mau jalan pelan ayo, mau jalan kenceng oke. Karena kalau hari weekday, weekend atau libur, jangankan mikirin jalan pelan atau kenceng, mikirin macet aja udah pusing. Ini tanjakan berikutnya yang boleh dikatakan, kalau saya boleh bilang, rada panjang. Saya ingin coba posisi ternyata ada mogok. Nah ini begitu agak macet saya kejut langsung. Ya boleh dikatakan nggak ada larangan sih. Tadi saya
buka gasnya langsung, dan sampai saat ini sama sekali nggak ada suara keterangan di sektor mesin. Nah ini kalau ke kanan itu Taman Safari ya. Itu kanan Taman Safari. Tanjakan di turunan, di belokan, motor ini masih boleh dikatakan relatif apa ya, masih enak kok. Jadi kalau boleh dikatakan ada yang bilang sayang belakangnya tromol, kembali lagi saya harus bilang kalau masalah buka tutup gas, masalah belok, masalah ngerem, itu kembali lagi faktor feeling atau perasaan. Karena kalau mau rem cakram sekalipun, kalau kita nggak punya feeling, tetap aja nggak ngaruh. Sombong amat. Di depan itu ada tanjakan lumayan panjang. Saya ingin agak pelan di sini, sengaja saya turunin gas, sengaja saya ikutin angkot ini. Baru setelah di tengah nanti saya ingin coba betot gasnya, apakah motor ini ngeden, apakah suara mesin motor ini teriak. Ya, ini mulai saya buka gasnya. Relatif tidak ada rangan, relatif tidak ada gerungan di sektor mesin, dan boleh dikatakan nggak ngeden ya. Ya. Jadi ada apa, kalau boleh saya istilahkan itu stop and go ya. Ketika kita RPM kita turunkan, putaran mesin kita turunkan, terus tiba-tiba kita buka gas, jadi atau RPM itu naik, motor ini masih bisa, boleh dikatakan masih asik-asik aja. Ini saya di belakang mobil, saya kejut langsung, saya buka gas langsung. Ya, masih bisa melintas kendaraan di depan saat menanjak. Yang asik sih apa ya, saya beberapa kali emang sering ke puncak ya, dan sering menggunakan
atau nyobain beberapa motor ya. Ya kalau boleh jujur, mungkin ini salah satu motor ketika saya gunain jalan ke puncak dengan kontur dengan tipe jalan yang sama, kontur jalanan yang sama, mungkin kalau boleh saya bilang ini salah satu motor yang pernah saya coba. Lainnya yang boleh dikatakan asik sih. Jadi asik di sini tuh artinya nggak ngeden buat nanjak, terus di bagian suara mesin pun nggak ada rangan, nggak ada teriakan. Karena beberapa pengalaman saya pakai motor jenis lain, terasa banget sih. Ada meskipun tetap lari tapi ada ngedem dulu, ada nahan dulu putaran mesinnya. Samping itu juga ketika saya paksa untuk buka gas itu, beberapa motor yang pernah saya coba itu ada teriakan di dalam tanda petik ya, di sektor mesin. Kita sudah masuk di wilayah Kebun Teh Gunung Mas. Nah setelah ini mungkin akan ketemu beberapa tanjakan dan tikungan yang lumayan lah buat ngetes si Yamaha All New Aerox 155 Connected ini. Ya ini tanjakan panjang disertai dengan tikungan kanan kiri. Kita mau tes. Nggak ada erangan sama sekali sih ketika saya tutup gas, terus tiba-tiba saya buka gas untuk mendahului motor depan saya sih. Bener-bener dulu belum saya temukan motor ini mengerang atau teriak mesinnya, dan nggak ngedem ya. Gasnya sih masih asik-asik aja. Ibaratnya gini, ketika motor itu ketika dipaksa untuk saya kadang merasakan motor itu asik atau nikmat untuk diajak nanjak sambil nikung itu. Saya biasanya menilainya begini, ketika belokan otomatis kita akan menurunkan putaran mesin ya, atau menurunkan gas. Nah ketika kita sudah ambil belokan itu terus tiba-tiba ada tanjakan, kita buka gas, motor itu masih santai ya, dalam arti kata gak ngeden dan gak teriak mesinnya. Saya anggap motor itu cukup bisa diandalkan untuk melibas tanjakan dan tikungan tajam seperti ini. Ini saya berhenti, saya tarik langsung. Oke, kita sudah sampai. Kita lagi masuk ke area lagi kayaknya masuk ke ini tanjakan panjang. Kita coba, di BE udah nyala di
buka gas tak enak jadi dulu ya. Buat nanjak turun dan nikung, menurut saya sih motor ini asik ya. Mungkin pengaruh dari apa ya, dari ban yang tikungan sambil nanjak sih. Saya pikir motor ini asik aja sih, karena mungkin pengaruh dari bannya yang ukurannya besar, velgnya pun besar, ditambah lagi shock breaker belakangnya ada 2 kanan kiri. Ya kita udah sampai mesin Ataun. Tadi ada jalanan rusak dikit-dikit, saya libas saja, saya embat aja. Jadi sekarang ini kebetulan saya berboncengan ya. Jadi total beban motor ini sekarang ini sekitar 140-an. Jelas ada perbedaan antara ketika kita membawa motor tanjakan sendirian dengan berboncengan, itu pasti beda. Tapi alhamdulillah menurut saya pribadi sih motor ini masih layak atau masih oke untuk melibas tanjakan sambil berboncengan ya. Kebetulan ini udah sampai restoran Ridho Alam. Kita akan ini, kita udah sampai puncak pas. Oke, kita lihat average-nya dulu ya. Jadi saya dapat dari bawah tadi 18,9 kilo dengan average BBM 29,4 km per liter. Ya boros memang, karena saya sama sekali nggak ngelus-ngelus gas motor ini, dan saya juga nggak nyekolahin tangan saya buka tutup gas enak dewe. Jadi ya boleh dikatakan memang apa karakter saya bawa tadi bikin motor ini boros. Oke, nanti saya akan review kesimpulan rasanya motor ini di tanjakan dan tikungan di daerah Puncak Bogor. Kesimpulan tentang motor ini setelah saya jajal, setelah saya coba di jalanan tanjakan disertai dengan tikungan, kesimpulannya adalah motor ini cukup bisa diandalkan, dibawanya pun asik, ditarik di saat posisi menanjak pun tidak ada erangan di sektor mesin. Motor ini juga sanggup dengan mudah melibas tanjakan di saat posisi stop and go, dalam arti kata ketika kita ada di belakang mobil yang pelan terus kita salip terus di posisi menanjak itu, motor ini bisa langsung ngacir tanpa perlu
Kalau orang Jawa sekali lagi saya ngomong tanpa perlu ngeden ya. Ditambah lagi di saat melibas tikungan ke kanan dan ke kiri disertai dengan tanjakan itu, motor ini relatif stabil. Mungkin pengaruh dari bannya yang besar, yang lebar, ditambah lagi dengan shockbreakernya yang double kanan kiri, jadi nggak ada goyangan. Jadi saya rasa kesimpulan saya tentang motor ini adalah asik dibawa untuk menanjak. Saya rasa review tentang motor ini dalam melibas tanjakan dan tikungan cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.